Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah laptop gaming yang cocok dipakai untuk kebutuhan software berat. Contohnya kalau kuliah itu jurusannya sipil, DKV, teknik, informatika, dan lain-lain. Yang intinya pakai software berat, pakai ini insya Allah pasti masuk bro. Karena kalau kita lihat keistimewaan dari si Victus ini, dia itu punya dapur pacu Intel Core i5 High Performance Series dari prosesor gaming. Berikutnya RAM-nya pakai 24GB, VGA-nya pakai RTX 5050 dan opsi upgrade-nya ini lengkap plus jangka panjang. RAM-nya ada dual slot, SSD-nya juga ada dual slot. Ya wis, nggak usah lama-lama, langsung saja kita bahas ini dia HP Victus 15 FA2145TX yang harganya di angka 18 jutaan rupiah. Nah dari sini bro ya, kalau kita lihat laptop ini memang dibuat dan diperuntukkan buat teman-teman yang kebutuhannya itu pakai software berat seperti yang kita spill di awal tadi. Tapi ini kalau kita lihat sebenarnya keunggulan laptop ini, misal kita compare sama merek yang lain, intinya adalah laptop ini dia punya varian RAM 24GB dan merek lain dia itu sudah nggak ada yang pakai seperti ini. Rata-rata kompetitornya hanya menggunakan varian 16GB aja. Alhasil kalau laptop ini kalian gunakan untuk banyak software sipil, semisal kayak AutoCAD, kemudian Lumion, hingga kebutuhan anak DKV seperti kayak render pakai Adobe Premiere hingga DaVinci, saya yakin laptop ini akan lebih nyaman untuk kebutuhan kalian. Cuman memang laptop ini kalau dibilang tetap ada kekurangannya. Nah kekurangannya itu adalah layarnya memang belum proper amat. Dia masih pakai 62,5% sRGB. Tapi solusinya menurut saya kalau kita ngomong soal layar, kita bisa nanti nambahkan untuk beli monitor eksternal yang punya akurasi lebih bagus dan itu akan lebih mempermudah untuk kebutuhan kalian ngedesain. Tapi kalau kita untuk kebutuhan misal kayak belajar ataupun untuk memulai usaha dalam bidang misalkan advertising dan lain-lain, pakai ini saya kira udah cukup ngetop banget. Kalau kita lihat dari segi spesifikasinya, laptop ini kan dia pakai prosesor Intel Core i5 13420. Nah, prosesor ini dia itu kalau dilihat speed maksimalnya kan di angka 4,6 GB. Lalu untuk TDP dari prosesornya ini nggak terlalu gede. Alhasil kalau kita pakai untuk baterainya si Victus ini nanti efek sampingnya akan lebih panjang dibandingkan seri gaming lain, bisa di angka 2,5 sampai 3 jam lebih, tapi juga kembali lagi tergantung sama software yang digunakan. Berikutnya untuk VGA-nya dia pakai RTX 5050, VRAM-nya gede 8GB DDR7, TGP-nya pun dia nggak terlalu gede di angka 80 watt. Jadi enak untuk kebutuhan gaming enak, render juga ini masih masuk. RAM-nya yang menurut saya ini perlu dinotis adalah 24GB DDR5-nya ini frekuensi yang 5600. Dia itu single slot alias sekeping doang, dan kalau kita mau upgrade, teman-teman tinggal tambahkan di slot yang kosong tanpa harus repot-repot kalian bagi RAM-nya seberapa. Terus untuk penyimpanannya, laptop ini dia pakai M.2 Gen 4, kapasitas 512GB dan speednya itu kenceng di atas 6300-an, plus ada satu buah slot kosong yang kita infokan di awal. Nah, dia posisinya berjajaran seperti ini. Lalu untuk softwarenya, laptop ini juga lengkap, sudah didukung oleh Windows 11, ada Office 2024, sama untuk garasinya, laptop ini udah 2 tahun, ada ADP-nya juga. Guys, secara bagian desain, menurut saya desainnya ini nggak bisa kita ulik terlalu dalam, karena pada dasarnya, seri desain Victus di tahun 2026 masih sama persis dengan varian tahun 2025. Kecuali kalau kita ngebahas HyperX X Omen yang punya logo baru dan desainnya itu dia pakai versi Omen. Nah, yang itu nanti kita akan bahas juga. Lanjut dulu ya, untuk laptop ini dia full bodinya berbahan material dari plastik ABS, bobotnya di angka 2,29 kg seperti ini. Lumayan, dia nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng juga. Lalu untuk ketebalannya di paling tebal, ukurannya di angka 2,35 cm. Lanjut untuk layarnya, laptop ini cukup nyaman dipakai untuk kebutuhan gaming, sebab udah pakai refresh rate di angka 144 Hz. Panel IPS, resolusi Full HD, dan kecerahan di angka 300 nits. Cuman kalau kita ngomong kekurangan di laptop ini, untuk akurasi layarnya, dia hanya di angka 62,5% sRGB. Tapi menurut pengalaman saya pas nyobain laptop ini untuk kebutuhan ngedesain, pakai Adobe Premiere, dan juga untuk menikmati entertainment kayak nonton film, saya rasa untuk akurasi seperti ini, dia udah termasuk proper untuk menunjang semua kebutuhan desain kalian. Semisal rasa kurang, tinggal tambahin monitor eksternal aja. Lanjut untuk kamera laptop ini dia proper untuk kebutuhan meeting online, cukup bening seperti ini bro ya. Hardware-nya pakai 720p, tapi sayangnya dia nggak punya press shutter. Berikutnya untuk feel pengujian keyboard dia nyaman empuk, ada fitur backlight warna putih, tapi sayangnya untuk tombol powernya dia menyatu di bagian keyboard yang terletak di bagian tengah. Nah ini mungkin kalau nggak terbiasa akan butuh sedikit penyesuaian.
Touchpadnya lumayan lebar, posisinya agak miring ke bagian kiri, dipakai cukup responsif. Lalu untuk colokan laptop ini, dia itu lengkap terbagi di sisi kiri dan juga kanan, termasuk punya WiFi yang peka sama sinyal, yaitu WiFi 6 plus Bluetooth 5.4. Nah lanjut, kalau kita bongkar bagian dalamannya, laptop ini dia itu sudah didukung sama baterai gede. Ukurannya 70 Wh dan kalian bisa pakai laptop ini di angka 2,5 sampai 3,5, tapi juga tergantung konfigurasi baterai yang kalian gunakan. Lanjut, untuk sistem coolingnya, laptop ini dia pakai sistem cooling dual fan, dual exhaust, dan juga dual head pipe. Dan pembuangannya itu kalau kita pakai, teman-teman nggak usah khawatir, dia tidak akan langsung ke layar karena dia melewati di bagian belakang layar sini. Terus untuk suhu tertinggi dari laptop ini pas kita beri yang berat-berat, dia itu hanya mencapai di angka 53 derajat Celcius. Lalu untuk adaptor laptop ini dia karena pakai komponen yang juga termasuk powerful ya, tapi tidak haus akan daya. Untuk adaptornya di angka 200 watt dengan colokan bulat seperti ini. Geser untuk audionya, kalian bisa lihat dan juga dengarkan kalau audio dari Victus ini termasuk nyaman, enak untuk bermain game, enak juga untuk nonton film. I need cover fire! Reloading! Lanjut kawan, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, di segmen ini seperti biasa bro ya, kita akan compare laptop yang kita bahas versus merek lain dengan dua buah tolak ukur. Nah, tolak ukur yang pertama speknya sama persis. Tolak ukur yang kedua, laptop ini harganya mirip di angka 16 sampai 18 juta rupiah. Nah, setelah kita riset, akhirnya kita nemu tuh 4 buah kompetitor yang bisa kita bandingkan dengan punya Victus ini. Pertama-tama, ada punya MSI Cyborg 15 B13 UEKG. Kelebihannya, kalau kita lihat dari segi high class speknya, laptop ini bro ya, dia itu punya harga lebih murah. Karena hanya dijual di angka 16 juta. Kemudian yang kedua, dia itu punya fitur backlight RGB 4 zona. Tapi kalau kita lihat kekurangan si MSI ini dibandingkan Victus, dia juga ada bro. Yang pertama, dia punya sistem cooling hanya single fan, suaranya berisik. Lalu untuk opsi upgrade-nya, laptop ini hanya memiliki punya single slot SSD aja. Terus untuk RAM-nya juga hanya pakai 16 GB, bukannya 24 GB. Jadi tetap ada kelebihan, ada kekurangan. Yang kedua ada dari Acer Gaming Nitro V15 ANV155256V5 yang kalau kita lihat spek high class-nya, kelebihan Nitro ini dibandingkan Victus adalah dia itu punya harga lebih murah, di paling angka 16,9 juta rupiah. Terus kelebihan yang lain adalah layar si Acer Nitro itu dia sudah memiliki akurasi 100% sRGB plus refresh-nya di angka 180 Hz. Namun kekurangannya dibandingkan si Victus, dia itu hanya memiliki RAM 16 GB aja, sama exhaust-nya itu bro ya, untuk di bagian sistem coolingnya dia lebih berisik dibandingkan si Victus sekarang. Lanjut yang ketiga ada LOG 15 ERX9 ARED yang punya harga mirip-mirip di angka 18 juta rupiah.
Ini kalau kita tolak ukuran dari segi performa, secara dapur pacu LOG lebih ngacor bro ya, karena pakai i7HX. Kemudian laptop ini juga punya kelebihan layar 100% sRGB. Tapi kalau kita telah lebih dalam, spek laptop LOG ini bro, kalahnya adalah pada VGA masih pakai RTX 4000 bukannya 5050, lalu RAM-nya juga masih pakai 16 GB. Dan yang terakhir yang keempat adalah Asus Gaming V16 V3607VH yang punya harga juga lebih murah di angka 17 jutaan rupiah. Nah, kelebihan dari Asus ini bro, kalau kita lihat harganya lebih murah, terus spek kemampuannya ini menurut saya lebih proper karena pakai Intel i7 240H, tapi kekurangan dari si Asus adalah dia itu RAM-nya masih pakai 16 bukannya 24. Nah, jadinya kesimpulannya gini, kalau kita lihat kompetitornya tadi, semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan Invictus ini juga bukan merupakan salah satu laptop gaming di harga yang paling murah untuk ukuran harga 18 jutaan. Masih ada yang lebih murah 16 jutaan dengan VGA sama. Tapi yang tidak dimiliki oleh kompetitor adalah laptop ini RAM-nya pakai 24 GB, kemudian opsi upgrade-nya ini juga nyaman. Jadinya kalau kalian gunakan untuk kebutuhannya berat-berat, menurut saya dia juga termasuk proper dan termasuk hidden gem karena jumlah laptop ini sekarang udah terbatas. Ya segitu aja bro ya. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos dan semoga bermanfaat kawan. Oke.